kembali dengan kisah seram. Langsung saja subrek, dan ini dia kisahnya. Mudik terakhir. Desa tanpa nama malam sebelum mudik. Raka sudah merasa ada yang aneh. Ayahnya yang biasanya cerewet soal persiapan, malah diam, matanya kosong saat berkata, "Kalau nanti lewat jalan tua itu, jangan berhenti, apapun yang terjadi." Raka menganggapnya lelucon. Ia pikir ayahnya cuma kelelahan atau terlalu larut dalam kenangan mudik masa lalu. Namun, kalimat itu terus terngiang saat ia mengemudikan mobilnya esok harinya, melewati kota demi kota menuju kampung halaman. Hujan turun deras saat ia sampai di perbatasan kota kecil tempat ayahnya dulu tumbuh. Google Maps mulai kehilangan sinyal. Jalur utama yang biasanya dilalui tampak ditutup karena longsor. Di pinggir jalan ada papan kayu tua yang menunjuk ke arah kiri. Jalur alternatif Desa Waras. Raka belum pernah mendengar nama itu, tapi waktu semakin sempit dia harus sampai sebelum maghrib. Jalan itu sempit dan sepi. Pohon-pohon besar merunduk rendah, seolah menelan cahaya. Kabut mulai turun pelan, meski jam masih menunjukkan pukul 4 sore. Ia terus menyetir pelan, berharap keluar dari jalan seram ini secepat mungkin. Namun, setiap tikungan terasa seperti deja vu, seolah ia menyusuri jalan yang sama berulang kali. Tiba-tiba, muncul sesosok pria tua berdiri di tengah jalan. Raka menginjak rem mendadak. Pria itu tidak bergerak, hanya menunjuk ke sebuah lorong sempit yang bercabang ke kanan. "Kalau mau selamat, ke sana," katanya pelan. Suaranya berat seperti batu terguling. Raka hendak bertanya, tapi saat ia keluar dari mobil, pria itu sudah tidak ada. Hatinya mulai tidak tenang, tapi malam mendekat. Akhirnya ia berbelok ke arah yang ditunjukkan pria tua itu. Jalannya lebih rusak, lebih gelap, dan tidak ada sinyal, seolah ia masuk ke perut bumi. Hanya suara ban mobil melindas kerikil yang menemani. Setelah 1 jam menyusuri jalan yang terasa tak berujung, Raka melihat gapura kayu besar, tertulis samar dengan aksara Jawa kuno, Sugeng Rawe, Desa Telaga Saring, tapi di bawahnya ada ukiran yang sudah terkikis, seperti ada nama yang sengaja dihapus. Sejenak Raka ragu, tapi bensin menipis, dan tak ada pilihan selain masuk. Ia memasuki desa yang sangat sunyi, rumah-rumah kayu berjajar, semuanya gelap, tidak ada orang, tidak ada suara burung, tidak ada nyamuk sekalipun, angin pun tak terasa. Desa ini seperti menunggu. Raka berhenti di depan sebuah rumah yang tampak lebih terawat dan mengetuk pintunya. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita muda berdiri di sana, mengenakan kebaya putih dan kain batik tua. Wajahnya datar, matanya hitam pekat tanpa cahaya. "Sudah lama kami menunggumu," katanya. Raka diam terpaku di ambang pintu. Tubuhnya mendadak dingin seperti es. Perempuan muda itu mempersilakan masuk dengan tatapan kosong. Rumah itu terbuat dari kayu jati, penuh ukiran kuno dan bau dupa yang menyengat. Tidak ada lampu, hanya cahaya temaram dari pelita minyak. Di dinding tergantung banyak foto keluarga, namun semua wajah di dalamnya dikaburkan dengan goresan arang. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai Ratna. Ia berkata bahwa Raka sudah ditunggu sejak lama. Namun saat Raka bertanya oleh siapa, Ratna hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Yang berhak menjemputmu." Kalimat itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia berusaha tetap tenang, mengira ini mungkin hanya adat lokal yang aneh. Ia ditunjukkan kamar untuk beristirahat. Kamar itu kosong kecuali kasur tipis dan cermin besar di pojok ruangan. Di balik tirai jendela, hanya tampak kegelapan yang tidak wajar. Seperti desa ini tidak mengenal malam ataupun siang. Tak ada suara jangkrik, hanya detak jam tua di luar ruangan yang memekakkan telinga. Ketika Raka menatap cermin, ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Bayangan itu tetap ada di cermin. Sosok pria berwajah hangus dan mata putih melotot. Ia mundur perlahan, berusaha mengabaikannya, menganggap ini hanya halusinasi karena kelelahan. Tengah malam, suara langkah kaki terdengar di luar kamar. Pelan, berat, seolah menyeret sesuatu. Raka mengintip lewat celah pintu.
Ia melihat Ratna sedang berjalan membawa nampan berisi kembang dan pisau kecil. Ia berhenti di depan sebuah pintu besar di ujung lorong, mengetuk 3 kali, lalu menghilang. Dalam kegelapan, keesokan paginya, Raka bangun dan mendapati rumah itu kosong. Ratna tidak ada, semua jendela terbuka, memperlihatkan desa yang sama gelapnya. Ia keluar dan berjalan menyusuri jalanan desa, mencoba mencari Sinyang atau siapapun. Tapi setiap rumah yang diketuk, kosong semua. Ia berteriak memanggil, tak ada jawaban, hanya ada satu suara yang menjawab, suara anak kecil, tertawa dari kejauhan. Ia mengejar suara itu, hingga sampai ke sebuah sumur tua di tengah desa. Suara tawa berhenti di sana. Sumur itu ditutup kail dan disegel dengan tali janur kering yang tampak membusuk. Raka merasa diperhatikan, dari balik rumah-rumah tua, dari balik bayangan pohon. Seolah mata tak kasat mata mengawasinya. Ia kembali ke rumah Ratna dengan napas tersengal. Di pintu, kini tergantung kertas dengan tulisan merah. Jangan membuka pintu timur. Tapi Raka belum tahu bahwa ia sudah melewati batas yang tak bisa kembali. Malam kedua di desa itu, membawa keheningan yang lebih pekat, Raka mengunci semua pintu dan mencoba tidur. Tapi rasa gelisah menolak tubuhnya beristirahat. Ia mendengar suara dari arah lorong. Ketukan samar. 1, 2, 3 kali. Lalu senyap. Ketukan kembali terdengar. Kini lebih cepat. Ia keluar dengan senter ponselnya, mengikuti suara yang semakin nyaring. Suara itu datang dari balik sebuah pintu berwarna merah tua di ujung rumah. Di atas pintu itu, tertulis samar dengan kapur putih, pintu timur. Tulisan yang kemarin, tidak ada, peringatan di depan rumah, terus terngiang. Tapi rasa ingin tahu mengalahkan ketakutan. Raka menyentuh kenop pintu, dan tiba-tiba suhu di sekeliling turun drastis. Ia membuka pintu perlahan, bau amis darah langsung menusuk hidung. Di balik pintu, lorong gelap mengarah ke bawah tanah. Tangga dari kayu lapuk, membawa ke ruang bawah tanah, yang dipenuhi aroma busuk, dan bunyi tetesan air. Di dinding-dinding ruangan, terpajang topeng-topeng kayu dengan ekspresi menyeringai. Di tengah ruangan ada altar batu dengan sesajen dan foto-foto lama yang sebagian terbakar. Raka mendekati altar dan melihat salah satu foto, itu dirinya. Duduk di kursi kayu dengan latar rumah yang sama, tapi ia tidak pernah berfoto seperti itu. Di balik foto ada tulisan tangan, yang kembali akan tinggal, yang tinggal harus memberi. Langkah kaki terdengar dari atas, seseorang turun perlahan. Raka bersembunyi di balik rak. Ia melihat Ratna, kini mengenakan kain kafan putih dan membawa kendi merah. Ia mulai membaca mantra, dan dari kendi itu menetes darah segar. Suaranya mendayu, memanggil nama Raka berulang-ulang. Raka keluar dari persembunyian dan lari menaiki tangga. Ratna menjerit, suaranya berubah seperti binatang liar. Pintu ditutup sendiri dengan keras saat Raka berhasil keluar. Ia memegangi dadanya, tubuhnya gemetar. Ia tahu, ia sudah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Pagi harinya, langit di atas desa tetap gelap seperti malam. Raka membuka jendela dan mendapati seluruh desa diselimuti kabut yang kental seperti asap dupa. Ia tidak tahu apakah ini pagi atau masih malam. Saat keluar rumah, ia melihat bayangan yang mengintip dari balik rumah-rumah tua, cepat menghilang setiap kali ia menoleh. Ia mulai berjalan ke arah keluar desa, berharap bisa menemukan jalan pulang, namun jalan yang ia lewati kemarin kini berubah. Pohon-pohon berdiri rapat, menutup jalan seperti tidak ingin ia pergi. Bahkan ketika ia mencoba kembali ke rumah Ratna, rumah itu pun sudah tidak ada. Di tempat rumah Ratna berdiri, kini hanya ada lahan kosong penuh rerumputan, tidak ada jejak pondasi, tidak ada bekas bangunan. Raka panik, ia berteriak, memanggil siapapun, tapi hanya dijawab oleh suara samar dari kejauhan. Kenapa kamu ingin pulang? Bukankah kamu sudah sampai? Raka berlari mengikuti suara itu, yang terdengar seperti suara anak kecil, lalu berubah jadi suara wanita, kemudian suara para pria tua. Ia tersandung akar pohon dan jatuh. Saat bangkit, di hadapannya berdiri 3 sosok makhluk menyerupai manusia, namun tanpa wajah. Kulit mereka pucat kehijauan,
Tangan mereka memanjang hingga menyentuh tanah. Makhluk-makhluk itu hanya berdiri, tidak mendekat. Raka mundur perlahan, menahan napas, tapi salah satu dari mereka mengangkat tangannya, menunjukkan sebuah leontin tua benda yang dulu ia lihat di leher ibunya saat masih kecil. Raka meraihnya dengan gemetar, dan makhluk itu langsung menghilang. Tiba-tiba Raka melihat sosok Ratna berdiri di kejauhan. Kali ini wajahnya berubah. Matanya hitam legam dan kulitnya pucat dengan luka bakar di pipi. Ia hanya berdiri diam sambil menatap Raka. "Kamu tidak bisa lari," katanya tanpa suara. Bibirnya bergerak, tapi yang terdengar hanya desisan. Saat Raka memutar tubuh untuk kabur, ia kembali ke jalan yang sama seperti tadi. Lingkaran desa ini tidak membiarkan siapapun pergi begitu saja. Ia mulai sadar, ini bukan tempat dia saat ini, semacam perangkap, sebuah tempat yang dibentuk oleh sesuatu yang lebih tua dari logika. Ia terduduk di bawah pohon besar, memandangi liontin di tangannya. Di baliknya terukir inisial SB, inisial ibunya, Sari Pranajaya. Apa hubungan ibunya dengan desa ini? Mengapa wajahnya terlintas dalam tempat seseram ini? Malam ketiga di desa terasa lebih dingin dari biasanya. Raka mencari tempat berlindung dan akhirnya menemukan sebuah pendopo tua yang tampaknya dulu digunakan sebagai balai desa. Di tengah pendopo ada kursi kayu besar, mirip singgasana. Di sekelilingnya berdiri arca-arca batu dengan wajah rusak. Ia duduk dan memandangi liontin itu, berusaha mengingat kenangan tentang ibunya. Ia teringat cerita lama yang pernah didengar saat kecil. Ibunya pernah mengalami gangguan setelah mudik bertahun-tahun lalu dan sempat dirawat di rumah sakit jiwa. Apakah itu karena tempat ini? Raka mulai merasakan dorongan kuat untuk tidur saat ia memejamkan mata. Ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita yang sangat mirip ibunya berdiri di tengah ladang penuh kepala manusia. Wanita itu menangis, dan di belakangnya berdiri makhluk tinggi bersayap gelap yang membisikkan sesuatu ke telinga Raka. "Desa ini adalah warisan, dan kamu pewarisnya." Ia terbangun dengan keringat dingin. Di depan pendopo, sosok Ratna duduk bersimpuh sambil membakar dupat. Ia melihat ke arah Raka, lalu berkata lirih, "Kau lihat mereka juga?" Raka tidak menjawab. Ia mendekat, dan Ratna menyodorkan sebongkah batu hitam. "Ini batu dari sumur tempat roh penjaga dikurung." Ia menjelaskan bahwa desa ini dulu adalah tempat pertapaan para pemuja kegelapan, dan setiap keturunan dari garis darah pendiri desa akan dipanggil kembali. "Ibuku dulu melarikan diri, tapi tidak bisa. Akhirnya dia dikorbankan juga." Ratna berkata ia adalah cucu dari pemuka terakhir desa ini. Raka bertanya kenapa ia dibawa ke sini. Ratna menjawab pelan, "Karena ibumu juga anak dari desa ini. Dan sekarang, giliranmu." Dunia Raka runtuh. Ia tak pernah tahu garis keturunannya membawa kutukan. Desa ini bukan hanya tempat, tapi semacam roh purba yang hidup dari darah mereka. Ia bertanya, bagaimana bisa keluar? Ratna hanya menunjuk ke arah hutan di utara. "Jika kau bisa mencapai candi tua sebelum tengah malam, kau bisa memutus ikatan. Tapi hanya sekali." Raka bangkit dan mengambil batu hitam. Ia tidak tahu apakah harus mempercayainya, tapi itu satu-satunya jalan. Raka melangkah ke arah utara desa, seperti yang diarahkan Ratna. Hutan yang membatasi desa itu sangat rapat, gelap, dan terasa seperti memasuki dunia lain. Udara menjadi lebih dingin, dan tanah terasa lebih lembab. Setiap langkahnya menimbulkan suara decak yang dalam, seolah bumi sendiri menolak langkahnya. Pohon-pohon besar merunduk rendah, dan akar-akar menjulur dari batang, menyerupai lengan manusia yang hendak meraih. Di kejauhan terdengar suara-suara gemerisik yang tidak pernah berhenti. Raka tidak tahu apakah itu angin, binatang, atau bisikan makhluk yang tak terlihat. Selama berjam-jam ia berjalan, tetapi tidak pernah melihat ujung. Kompas di ponselnya berputar liar, dan waktu terasa melambat. Akhirnya ia sampai di sebuah bukit batu dengan reruntuhan kuno di puncaknya. Di sanalah candi yang dimaksud, tertutup lumut, dan sebagian terkubur dalam tanah. Candi itu sangat tua, tidak seperti arsitektur Jawa yang dikenalnya.
Ukirannya penuh dengan bentuk-bentuk manusia melata, mata yang terbalik, dan lambang-lambang yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di tengah pelataran, terdapat sebuah lubang bundar yang menganga ke bawah tanah. Raka menuruni lubang itu dengan tali akar yang menggantung. Di dalam, ia menemukan ruangan yang penuh tulang manusia. Di dinding tertulis kalimat dalam bahasa Jawa kuno, "Sing metu kudu bali, sing bali kudu ilang," artinya, yang keluar harus kembali, yang kembali harus hilang. Tiba-tiba terdengar suara tawa anak kecil, sama seperti di sumur tempo hari. Raka berbalik dan melihat sesosok bocah berdiri di kegelapan. Matanya putih tanpa bola mata. Bocah itu menunjuk ke arah altar batu di tengah ruangan, lalu menghilang. Raka berjalan ke altar itu dan melihat simbol yang sama dengan liontin ibunya. Ia menyentuh altar, ia melihat kilatan memori. Ibunya berdiri di candi ini, berdarah, memohon ampun pada makhluk besar yang duduk di singgasana batu. Ibunya berteriak, "Anakku tidak akan kembali ke sini. Aku potong ikatannya." Namun, darahnya ditumpahkan di altar yang sama. Raka tersentak dari penglihatan itu. Ia menyadari bahwa altar ini adalah tempat perjanjian darah keluarga ibunya dengan entitas tua desa tersebut. Desa ini bukan sekadar tempat terkutuk, ini adalah penjaga, sebuah entitas hidup yang menuntut darah setiap generasi. Begitu Raka keluar dari lubang candi, hari telah berganti malam atau mungkin waktu telah terhenti. Kabut makin tebal di sekeliling candi. Berdiri sosok-sosok bayangan tinggi, berjubah gelap, tanpa wajah. Mereka berdiri membentuk lingkaran, menghalangi jalan keluar. Raka tahu bahwa itu adalah para roh penjaga. Makhluk ini bukan manusia, bukan juga arwah. Mereka adalah penunggu yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia desa gaib. Raka mencoba melangkah, tapi tubuhnya terasa berat. Bayangan-bayangan itu berbisik, suara mereka seperti kerikil yang digerus di tenggorokan. Salah satu dari mereka membuka jubahnya, memperlihatkan dada penuh luka bakar. Ia menatap Raka tanpa mata, tapi Raka merasa seolah disayat. Makhluk itu menunjuk ke arah hatinya, lalu menunjuk ke Raka. Mereka tahu Raka memiliki darah yang sama dan mereka menginginkan itu kembali. Suara lirih terdengar di belakang Raka. Ratna muncul dari balik kabut. Wajahnya tampak lebih tua, lebih lelah. "Mereka tak bisa melukaimu kalau kau menerima," katanya pelan. Tapi Raka tidak ingin menerima apapun. Ia berlari menembus lingkaran roh dan makhluk-makhluk itu menjerit seperti kayu patai. Ia kembali ke desa dengan napas tercekat. Namun, kali ini, desa tidak lagi diam. Rumah-rumah berdarah, dinding-dindingnya berdenyut seperti jantung. Jalanan memanjang tanpa ujung. Langit berubah merah tua. Desa itu hidup dan ia sedang marah. Raka mencari tempat perlindungan dan menemukan sebuah bangunan kayu yang tampak seperti sekolah tua. Ia bersembunyi di sana, hanya untuk menemukan dinding yang dipenuhi tulisan anak-anak. "Kami tidak pernah pulang. Kami tidak pernah pulang." Tulisannya terus bertumpuk, menutupi jendela dan papan tulis. Ia melihat bayangan anak-anak berdiri di sudut ruangan, wajah mereka kosong, tanpa mata. Salah satu dari mereka menggenggam tangan Raka dan berbisik, "Kamu harus menghentikannya. Kamu satu-satunya yang belum dikorbankan." Raka menatap anak itu dengan ngeri. "Menghentikan apa?" tanyanya. Anak itu menunjuk ke arah bukit barat desa. Di sana, rumah terakhir, tempat semuanya dimulai. Dengan sisa tenaga, Raka berjalan ke arah barat desa. Di atas bukit kecil, berdiri sebuah rumah tua yang tampak lebih kuno dari yang lain. Atapnya terbuat dari ilalang, dindingnya dari kayu yang menghitam karena waktu. Rumah itu dikelilingi tiang-tiang bambu yang diikat dengan janur kering dan tulang ayam. Raka masuk perlahan. Di dalam rumah sangat gelap, hanya ada satu lampu minyak menyala, memperlihatkan ruangan kosong dengan satu kursi di tengah. Di dinding tergantung banyak jimat dan gulungan lontar tua. Di pojok ruangan berdiri cermin besar, dan di cermin itu bukan wajah Raka yang terlihat. Sosok di cermin adalah lelaki tua berwajah hangus dengan mata merah dan mulut robek. Ia berbicara tanpa suara.
Tetapi Raka memahami kata-katanya, aku adalah Cikal, awal dari semuanya. Lelaki itu adalah Simbah Rengga nenek moyangnya, yang pertama membuat perjanjian dengan penunggu desa. Raka menyentuh cermin, dan dunia terbalik. Ia tersedot ke dalam bayangan, dan muncul di masa lalu. Ia melihat Simbah Rengga menanam kepala manusia di tanah desa, melakukan ritual dengan darah keluarga sendiri. Ia menyaksikan ibunya yang masih muda menangis dan mencoba melarikan diri dari takdirnya. Raka bangkit dan berteriak, menolak warisan itu. Namun suara Simbah Rengga menggelegar. Darahmu telah ditandai. Tak ada yang bisa keluar tanpa menggantikan tempat. Raka merasa tubuhnya mulai membeku, seperti akan diserap oleh akar sejarah itu sendiri. Namun Leontin ibunya bersinar, memecah bayangan di sekeliling. Cahaya itu membuka celah. Dalam sekejap, Raka kembali ke ruangan rumah Tun. Cermin retak wajah Simbah menghilang, tapi roh-roh penjaga berdiri di luar rumah, berderet menunggu. Keluar dari rumah terakhir, Raka tidak lagi merasakan tubuhnya sepenuhnya. Telapak kakinya seperti menyentuh tanah yang tidak nyata, udara semakin berat, dan desa tampak berubah. Rumah-rumah kini seperti daging yang bernapas, berdetak dengan irama yang mengikuti denyut jantungnya sendiri. Ia berjalan ke arah pusat desa, tempat sebuah bangunan baru muncul entat dari mana sebuah balai pertemuan besar, terbuat dari tulang dan anyaman rambut manusia. Dari dalam terdengar kidung pelan yang menggetarkan dadel, nyanyian dalam bahasa yang tidak pernah ia dengar di dalamnya. Para penduduk desa berdiri melingkar. Wajah mereka sama kosong, pucat, dan semua memandang ke arah tengah ruangan. Di sana, Ratna berdiri, mengenakan pakaian seremonial merah darah, dengan rambut tergerai penuh bunga bangkai. Di kakinya, seorang anak kecil telanjang menangis pelan. Raka mencoba berteriak, tapi tak ada suara keluar dari tenggorokannya. Ratna menatapnya, kali ini dengan mata berair. Aku tak ingin ini, bisiknya, tapi kita semua terjebak dalam perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Anak kecil itu adalah titisan dari darah yang belum dikorbankan, anak yang dikandung oleh Ratna dari roh desa itu sendiri. Raka teringat sesuatu. Ibunya pernah mengandung anak kedua yang keguguran. Ia menyadari kengerian itu sekarang, adik yang tak pernah lahir. Mungkin bagian dari kutukan yang sama. Desa ini menolak garis keturunan yang tak diselesaikan. Raka mencoba merebut anak itu. Tapi para penduduk mendadak bergerak bersamaan, menutup jalan keluar. Wajah mereka memanjang, lidah mereka hitam menjulur. Dalam kekacauan itu, Raka menyentuh Leontin di lehernya dan menancapkannya ke lantai seperti tombak kecil. Cahaya menyilaukan memancar dan seluruh desa terdiam. Orang-orang berhenti bergerak. Ratna jatuh terduduk, menangis keras. Kau belum tahu, kau adalah yang terakhir. Setelahmu, tak akan ada yang datang lagi. Tapi desa ini akan menolak mati. Setelah kekacauan itu, malam desa berubah menjadi merah darah. Langit seperti terbuka, memperlihatkan langit lain di baliknya penuh mata raksasa yang mengintip ke bawah, meneteskan air mata darah. Raka berlari ke arah sumur tua, tempat semua suara berasal. Ia membuka penutup kayu sumur, dan bau busuk menyambar seperti daging busuk yang dipendam ribuan tahun. Di dalamnya terdengar suara tangisan, tawa, jeritan. Ia menyorot ke bawah dan melihat wajah-wajah manusia saling tumpang tindih di dinding sumur, bergerak seperti daging yang hidup. Sumur ini adalah asal mula desa, tempat persembahan pertama dilakukan. Raka melihat simbol-simbol ukiran di bibir sumur sama seperti yang ada di Leontin. Ia sadar bahwa dengan menghancurkan pusat desa, ia bisa memutus ikatan itu. Namun untuk itu, ia harus turun. Ia mengikat tali dan mulai menuruni sumur, diiringi bisikan dan sentuhan tangan-tangan dingin yang menyentuhnya dari dinding sumur. Semakin dalam ia turun, semakin kuat suara-suara itu menjadi nyata. Ia tiba di dasar sumur, sebuah gua kecil dengan batu altar di tengah. Di atas altar itu, tergeletak tengkorak manusia dengan rambut panjang hitam terurai. Raka tahu itu tengkorak ibunya. Di sekitarnya, roh-roh mengitari altar, membentuk pusaran. Ia menangis. Ia tidak tahu apakah ini nyata atau mimpi, tapi suara
Ibunya terdengar lembut. Akhiri ini, Nad, aku sudah cukup lama di sini. Raka mengangkat batu besar dan menghancurkan altar itu. Jeritan 1000 suara terdengar, memecahkan gua. Air mendadak naik. Raka nyaris tenggelam, tapi cahaya dari leontin membawanya naik ke permukaan. Ia bangkit di tengah malam yang sunyi. Desa terasa kosong, tapi ia tahu belum selesai. Raka berjalan kembali ke rumah terakhir. Desa tampak membusuk kini, bangunan runtuh, tanah berdenyut. Langit menjadi abu-abu seperti kain kafan. Di depan rumah, Ratna berdiri dengan anak di gendongannya. Wajahnya penuh luka, tapi matanya kini penuh harapan. Aku tahu siapa kamu sekarang, kata Raka. Kita bisa keluar bersama. Tapi Ratna menggeleng. Aku bagian dari desa ini. Aku lahir di sini dan akan mati di sini. Ia memberikan anak itu kepada Raka. Anak itu tidak menangis. Ia hanya memandangi Raka dengan mata hitam besar. Raka tak tahu apa yang harus dilakukan, tapi anak itu memegang leontinnya dan sesuatu terjadi. Tanah berguncang hebat. Desa mulai pecah dari ujung ke ujung, seperti kaca yang dihantam palu. Lubang-lubang muncul, menelan pohon dan bangunan. Ratna tersenyum dan membisikkan mantra. Tubuhnya memudar menjadi abu, seperti di bawah angin. Selamat tinggal, Raka, jangan pernah kembali. Raka memeluk anak itu dan berlari ke arah hutan. Jalan yang dulunya tidak bisa dilalui, kini terbuka, pohon-pohon menyingkir, dan langit menunjukkan cahaya fajar. Untuk pertama kalinya, cahaya matahari muncul di atas desa. Raka melewati gapura yang dulu ia lewati pertama kali. Tapi gapura itu kini roboh dan terbakar. Raka berjalan sendirian di jalan aspal yang entah dari mana muncul. Tak ada mobil, tak ada orang, hanya kabut perlahan memudar. Anak itu masih dalam pelukannya, matanya tertutup. Tenang, di kejauhan, suara azan terdengar samar. Ia keluar dari hutan dan tiba-tiba mendapati dirinya di pinggir jalan besar. Sebuah truk berhenti, sopirnya panik. Mas, sampean dari mana? 3 hari kami lihat mobil parkir di pinggir jalan, tapi gak ada orangnya. Raka tak menjawab, ia hanya mengangguk lemah. Di rumah sakit, dokter bilang ia mengalami delusi dan dehidrasi parah. Mereka tidak menemukan siapa-siapa bersamanya. Anak itu tidak pernah terlihat oleh orang lain. Bahkan rekaman CCTV saat ia diselamatkan hanya menampilkan dirinya sendiri. Namun Raka tahu, apa yang ia alami nyata. Ia menyimpan leontin itu di laci. Bersumpah tak akan pernah menceritakan kisah ini kepada siapapun. Namun setiap malam, ia masih bermimpi tentang desa itu, rumah tua Ratna, ibunya. Beberapa bulan kemudian, Raka mulai mengalami hal aneh. Dinding rumahnya berembun meski cuaca panas. Jam sering berhenti di pukul 3.33 menit dini hari. Bayangan perempuan sering muncul di ujung matanya, dan kadang suara anak kecil memanggil dari dalam lemari. Ia membuka leontin ibunya suatu malam dan menemukan secari kertas di dalamnya. Tulisan tangan ibunya, "Jika kau membaca ini, maka kau sudah melihat desa itu. Maafkan ibu yang tidak bisa mencegah semuanya, tapi kau harus menjaga anak itu. Dia kunci." Raka kini merawat anak itu, memberinya nama Damar. Anak itu tumbuh cepat, tidak seperti anak biasa. Ia bisa bicara pada usia 6 bulan, dan ia sering menatap jendela malam-malam sambil bergumam, "Rumahku terbakar, tapi aku masih bisa pulang ke sana." Pada suatu malam, saat badai besar melanda, Damar menghilang dari tempat tidurnya. Jendela kamar terbuka, di lantai hanya ada lumpur dan daun-daun kering. Raka tahu kemana harus pergi. Ia mengambil leontin, senter, dan pergi ke tempat mobilnya. Dulu berhenti. Jalan lama ke desa itu, kini sudah tidak ada. Hanya hutan lebat, tapi ia berjalan terus. Entah bagaimana, kabut muncul kembali. Suara gamelan terdengar samar. Raka tahu desa itu hidup kembali. Karena darahnya dan karena Damar, ia sampai di tengah hutan, dan di sana berdiri gapura baru, bersinar merah, bertuliskan aksara yang kini bisa ia baca, yang kembali untuk selamanya. Di baliknya, suara anaknya terdengar, "Ayah,
Aku sudah di rumah. Raka menatap gapura itu. Ia tahu ini akhir dari semuanya. Ia melangkah masuk. Desa menyambutnya kali ini untuk selamanya. Langkah Raka menyusuri gapura desa terasa seperti menginjak nadi. Tanah di bawah kakinya berdenyut pelan, seolah menyambut kepulangannya. Pohon-pohon tua membungkuk rendah, dan kabut membuka jalan. Desa Telaga Sari, atau apapun nama aslinya, muncul kembali di hadapannya. Sama seperti pertama kali ia datang, tapi lebih hidup. Rumah-rumah kembali berdiri utuh. Jalanan bersih, angin lembut berhembus, membawa aroma melati dan darah. Namun kali ini, tidak ada sunyi, ada suara. Bisikan, nyanyian, tangisan bayi melonceng kecil berbunyi dari arah balai desa, seolah seluruh tempat ini sedang bernapas, menunggu seseorang menyelesaikan sesuatu yang tertunda. Di tengah desa, berdiri Damar, anak laki-laki yang dulu ia bawa keluar dari sumur. Kini lebih besar, wajahnya mirip sekali dengan ibunya saat masih muda. Ia menatap Raka tanpa emosi, hanya berkata pelan, "Ayah sudah kembali. Sekarang aku bisa pulang." Tiba-tiba desa berubah, tanah terbelah, membentuk lingkaran besar. Rumah-rumah tertarik masuk pusaran gelap, langit merah menyala, dan dari dalam bumi muncul sosok-sosok kuno, roh-roh penjaga yang dulu mengintai di balik hutan. Mereka mendekat, membentuk formasi melingkar. Ratna muncul. Tubuhnya kini transparan, seperti kabut. "Tahu kembali, dan kau membawa kunci," katanya. "Tapi untuk menutup desa ini selamanya, satu jiwa harus tinggal. Desa tidak bisa dibiarkan kosong." Raka menatap Damar, lalu Ratna. Ia mengerti, Damar adalah bagian dari desa, ia adalah jembatan. Tapi Raka juga bagian dari desa, dari darah yang lama. "Ambil aku," kata Raka. "Biarkan anak itu pergi." Ratna menunduk. Para roh penjaga mengangguk. Sebuah pusaran cahaya terbuka di tengah desa, dan Damar melangkah masuk. Sebelum hilang, ia menoleh, menatap Raka dengan mata penuh cahaya. "Terima kasih, Ayah." Raka berdiri sendirian di tengah desa yang mulai runtuh, tapi wajahnya damai. Ia menutup mata saat tanah di bawahnya terbuka, menelannya perlahan. Tidak ada rasa sakit, hanya rasa pulang.